Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cici akan merangkum materi mata kuliah Konseling Lintas Budaya dari konsep dasar konseling lintas budaya dan perilaku sosial dan psikomotor. Yang pertama ada konsep dasar konseling lintas budaya. Istilah budaya merupakan suatu kompleks, apalagi jika ditelusuri asal-usul kata di Indonesia yang berasal dari budi dan daya. Budi berarti pikiran, cara berpikir atau pengertian, sedangkan daya merujuk pada kekuatan, upaya-upaya, dan hasil-hasil. Jika saja budaya diterjemahkan sebagai produk berpikir dan berkarya, maka jelas bahwa budaya merupakan sesuatu yang amat luas. Bahkan apapun yang nampak di dunia ini, asalkan bukan ciptaan Tuhan, pastilah disebut dengan budaya. Adapun komponen-komponen budaya yang perlu diperhatikan dalam pengembangan konsep utuh bimbingan dan konseling di Indonesia, mesti terfokus pada orientasi nilai budaya yang menghendaki kehidupan masyarakat yang selaras dengan alam. Koens Jaraningrat 1993 menyebut orientasi nilai budaya sebagai mentalitas. Menurut dia, di antara sedemikian banyak komponen mentalitas yang dimiliki berbagai budaya suku bangsa di Indonesia, dalam penelitian-penelitian yang telah dilakukan, terdapat 4 komponen yang menonjol, yaitu yang pertama, konsepsi waktu yang bersifat sirkuler, atau waktu itu beredar tidak berlangsung. Yang kedua, hidup terlalu bergantung pada nasib. Yang ketiga, sikap kekeluargaan dan gotong royong yang sangat kuat. Dan yang keempat adalah orientasi nilai budaya vertikal. Yang materi kedua itu ada pendekatan etik dan emik. Pengertian etik dan emik. Kata etik dan emik merupakan salah satu antropologi yang dikembangkan oleh Pike 1967 dalam Segal 1990. Pike menggunakan istilah etik dan emik untuk menjelaskan dua sudut pandang dalam mempelajari perilaku dan kajian budaya. Etik sebagai titik pandang dan mempelajari budaya dari luar sistem budaya tersebut dan merupakan pendekatan awal dalam mempelajari suatu sistem asing. Sedangkan emik sebagai titik pandang merupakan perilaku dari dalam sistem budaya tersebut. Jika yang kita ketahui tentang perilaku manusia dan yang kita anggap sebagai kebenaran itu ternyata adalah suatu etik atau alias bersifat khas budaya, maka apa yang kita anggap kebenaran tersebut belum tentu merupakan kebenaran bagi orang dari budaya lain. Emik mengacu pada pandangan konselor terhadap kebudayaan klien, sedangkan etik mengacu pada pandangan konselor terhadap kebudayaan secara keseluruhan dalam proses konseling. Secara sederhana, definisi etik dan emik adalah suatu kebenaran yang diakui, diterima oleh seluruh masyarakat tanpa memandang perbatasan budaya. Dengan kata lain, kebenaran yang dimaksud berlaku untuk semua orang atau bersifat universal. Sebaliknya, emik adalah suatu kebenaran yang hanya diterima dan diakui oleh masyarakat setempat jika berlaku bagi orang yang berasal dari budaya yang berbeda. Emik dalam hal ini menawarkan sesuatu yang lebih objektif. Secara singkat, dapat dikatakan bahwa pendekatan emik berusaha memahami perilaku individu atau masyarakat dari sudut pandang si pelaku sendiri atau individu serta tersebut atau anggota masyarakat yang bersangkutan. Sedangkan pendekatan emik menganalisis perilaku atau gejala sosial yang dari pandangan orang luar serta membandingkannya dengan budaya lain. Materi ketiga ada budaya dan perilaku kognisi. Budaya atau kebudayaan berasal dari bahasa Sanskerta yaitu budaya yang merupakan bentuk jamak dari kata budi atau budi dan akal. Diartikan sebagai hal-hal yang berkaitan dengan budi dan akal manusia.
Budaya adalah suatu cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama oleh sebuah kelompok orang yang diwariskan dari generasi ke generasi. Budaya terbentuk dari banyak unsur yang rumit, termasuk sistem agama dan politik, adat istiadat, bahasa, perkakas, pakaian, bangunan, dan karya seni. Perilaku kognisi merupakan respon atau reaksi seseorang individu terhadap stimulus yang berasal dari luar maupun dari dalam dirinya. Sedangkan menurut Wawan, perilaku merupakan sesuatu tindakan yang dapat diamati dan mempunyai frekuensi spesifik, durasi atau tujuan baik disadari maupun tidak. Kognisi adalah istilah umum yang mencakup seluruh proses mental yang mengubah masukan-masukan dari indera menjadi pengetahuan. Menurut Tridakisni 2008, salah satu proses dasar kognisi ialah memberi kategori pada setiap benda atau objek atas dasar persamaan dan perbedaan karakternya. Materi keempat ada budaya dan perilaku bahasa. Perilaku adalah tindakan atau aktivitas dari manusia itu sendiri yang mempunyai pantangan yang sangat luas, antara lain berjalan, berbicara, menangis, tertawa, bekerja, kuliah, menulis, membaca, dan sebagainya. Dari uraian ini dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan perilaku manusia adalah semua kegiatan atau aktivitas manusia, baik diamati langsung maupun yang tidak dapat diamati oleh pihak luar. Bahasa adalah alat komunikasi antara anggota masyarakat berupa lembaga bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap manusia. Jadi bahasa tersebut tidak dapat dipisahkan dengan manusia. Dengan adanya bahasa kita dapat berhubungan dengan masyarakat lain yang akhirnya melahirkan komunikasi dalam masyarakat. Hubungan budaya dan perilaku bahasa, perlu kita ketahui bahwa budaya dan perilaku bahasa memiliki hubungan yang sangat berkaitan. Hal ini dapat ditunjukkan dari sikap berbahasa masyarakat yang mencerminkan loyalitas penggunaan bahasa dalam masyarakat. Hubungan antara kebudayaan dengan bahasa ialah budaya mempengaruhi perilaku bahasa. Jadi budaya juga mencakup sifat dan sikap yang dimiliki oleh masyarakat. Bila suatu masyarakat ingin meningkatkan kemampuan berbahasa, masyarakat tersebut harus mampu menghilangkan semua sifat negatif yang ada. Hal ini dikarenakan perilaku bahasa erat kaitannya dengan sikap, maka sifat negatif tampak saat berbahasa. Kaitan budaya dan perilaku bahasa dengan konseling budaya dan perilaku bahasa memiliki hubungan yang sangat erat. Budaya dan perilaku bahasa juga memiliki kaitan yang erat pula dengan layanan konseling. Hal itu dapat membantu konselor dalam menangani masalah klien yang membawa proses konseling kepada tujuan dari konseling itu sendiri. Seperti yang kita ketahui bahwa budaya mempengaruhi perilaku bahasa. Perilaku berbahasa dan sikap berbahasa merupakan dua hal yang sangat sangat erat hubungannya, yang dapat menentukan pilihan bahasa serta kelangsungan hidup suatu bahasa. Materi yang kelima ada budaya dan emosi. Emosi adalah bagian yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Kehidupan tanpa emosi akan terasa hampa. Kebahagiaan ketika menatap senyum orang yang kita cintai, keceriaan yang ketika bermain-main, dan kebanggaan kita dalam mencapai suatu tujuan. Bahkan perasaan sedih pun juga memberi arti bagi kehidupan manusia. Emosi memberi tahu siapa kita, seperti apa kualitas hubungan kita dengan seseorang, dan bagaimana kita berperilaku selama ini, dan bagaimana perilaku di esok hari. Emosi memberi makna yang setiap peristiwa
yang kita alami dan warna dalam kehidupan kita. Emosi memang memegang kunci keberhasilan manusia. Manusia boleh berfokus pada perkembangan intelektualitas dan pikiran kritis, inovasi teknologi, argumentasi, teknologi dan politik, prestasi, karir, finansial. Namun emosi itulah yang memberi insting dan memegang kunci yang menjadikan semua itu terjadi. Konsep emosi adalah sesuatu yang khas untuk budaya tertentu saja. Bahkan di antara budaya-budaya yang memiliki kata untuk emosi, kata tersebut bisa saja tidak memiliki makna yang sama dengan kata emotion dalam bahasa Inggris. Sebagai contoh, Matsuyama, Hama, Kamura, dan Mini menganalisis kata-kata emosional dalam bahasa Jepang, termasuk kata-kata yang pada umumnya dianggap sebagai macam emosi, seperti angry dan sad. Namun demikian, dalam budaya lain emosi memiliki peran yang berbeda. Misalnya, banyak budaya menganggap emosi sebagai pertanyaan-pertanyaan tentang hubungan antara orang lain dengan lingkungannya, yang mencakup baik benda-benda maupun hubungan sosial dengan orang lain. Yang keenam, ada budaya dengan perilaku sosial dan psikomotor. Perilaku sosial adalah suasana saling ketergantungan yang merupakan keharusan untuk menjamin keberadaan manusia sebagai bukti bahwa manusia dalam memenuhi kebutuhan hidup sebagai diri pribadi tidak dapat melakukannya sendiri, melainkan memerlukan bantuan dari orang lain. Pengaruh budaya dalam pembentukan perilaku sosial psikomotor. Pada hakikatnya manusia tidak mungkin hidup tanpa keberadaan orang lain karena kodratnya sebagai makhluk sosial atau zon politikon. Kehidupan bersama dengan orang lain tentu dilandasi oleh aturan-aturan tertentu, karena setiap orang tidak dapat berbuat sekehendak hatinya sendiri, tanpa kecenderungan bahwa manusia ingin hidup bebas karena